Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan sahabat Rohis dimanapun berada, kembali lagi bersama kami di acara Rohis Talk. Rohis Check 1, 2, 3, 4. Yeay, Allah Akbar. Masya Allah, luar biasa ya. Alhamdulillah. Kembali lagi bersama saya, Kak Hafid, dan rekan saya luar biasa ya, yang tak kalah kerennya, yaitu KPH. Siap. Ya, KPH. Ya, alhamdulillah pada podcast keberapa ini kita ya? Kesekian kalinya ya. Pokoknya Ke-20 ya, kayaknya. ke-20 dan kesekian kalinya kita akan membahas kembali seputar perrohisan ya, perdekaeman ya, kalau di Bogor perirmaan ya. Betul. Perirmaan yang tentunya tidak lepas dari kehidupan irma, kehidupan rohis, kehidupan DKM, dan mungkin nanti kita akan kupas tuntas ya tentunya, tapi tidak setajam silet ya. Tapi setajam pisau ya, insya Allah ya. Baik, gimana KPH kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak Hafid. Alhamdulillah baik. Kita langsung saja mungkin untuk tema saat ini kita bahas tentang apa nih KPH nih? Masih ngelanjutin yang podcast sebelumnya yang saya podcast bahas sebelumnya. tentang struktur organisasi. Jadi ada satu poin lagi terkait organisasi yang harus disampaikan. Betul. Dan kemarin kalau tidak salah tentang struktur ya, Struktur dan organisasi fungsi ya. Betul. Iya. Mungkin sekarang tentang apa? KPA kita akan kupas. Masih tentang itu ya. masih lanjutannya. Ya, lanjutannya baik. Tidak banyak lebar, mungkin langsung dibuka oleh KPH untuk membahas lanjutan ya seputar Struktur organisasi. ya. Siap. Silakan KPH. Ya baik, mengulang sebelumnya, terima kasih Kak Hafid. Jadi sekarang sudah ke fase POAC yang kedua ya, yaitu organizing atau mengorganisasi. Yang harus diorganisasi yang pertama adalah struktur organisasi. Kemarin kita sudah bahas ada 4 jenis, ada fungsional, ada teritorial, ada alur kerja dan gabungan di antara yang sebelum-sebelumnya. Nah, saya ingin menyampaikan lebih banyak terkait yang poin pertama, yaitu struktur terkait fungsional. Jadi di fungsional itu di Rohis, di Irma itu ada fungsi-fungsi yang harus dijalankan sebenarnya, Kak Hafid. Apa aja tuh KPH? Pertama itu ada fungsi utama yang harus dijalankan dari Rohis. Ini harus ada, kudu, wajib, walaupun kalau ditinggalkan gak berdosa karena bukan ibadah. Ya, tapi ini setidaknya diharuskan ya, gitu ya. Diharuskannya secara keorganisasional, bukan secara ibadah ya. Iya. Ya. Daftar lagi syariat ya. Iya, bukan secara organisasi ya. Jadi yang pertama itu ada yang pertama itu adalah peran utamanya, fungsi utamanya, dan fungsi utamanya itu ada 2. Yang pertama itu pembinaan pengurus. Yang kedua itu syiar atau pelayanan bagi warga sekolah, terutama yang muslim. Ini kenapa harus ada? Karena untuk pembinaan pengurus, ini saya sering banget nanya ke teman-teman pengurus Rohis tuh, kenapa ikut Rohis? Pengen jadi pribadi yang lebih baik. Terus kenapa ikut Rohis? Pengen lebih soleh. Kenapa pengen Rohis? Pengen masuk surga atau gitu ya. Jadi intinya sebenarnya pengurus Rohis itu butuh pembinaan, butuh ada peningkatan dari segi maknawiyah, dari segi fikriyah, dari segi jasadiyah gitu ya, terkait hal-hal ibadah, hal-hal keislaman, hal-hal keagamaan gitu ya. Jadi emang sudah seharusnya gitu si pengurus Rohis itu dikasih, dalam tanda kutip, kasih makan gitu ya, dikasih sesuai dengan apa yang dia minta gitu. Karena mereka tadi pengen lebih soleh, pengen menjadi lebih baik, pengen lebih bertakwa, pengen imannya tinggi gitu ya, ilmu keislamannya banyak, hafalannya banyak dan sebagainya. Jadi emang kalau dipikir-pikir ya, masa seorang pengurus Rohis sama seorang non pengurus Rohis sama gitu ya, keislamannya harusnya lebih beda, harusnya lebih level ya. Ya betul sekali. Jadi levelnya harus setidaknya selevel lebih tinggi lah gitu ya. Setidaknya tahu lebih banyak hal dibandingkan yang bukan pengurus gitu ya, daripada orang awam gitu kan. Jadi pembinaan pengurus ini adalah fungsi pertama yang harus diadakan di setiap rohis sekolah gitu Kak Hafid. Jadi pembinaan ya. Pembinaan. Yang pertama pembinaan pengurus. Jadi harus ada program dari rohis yang
itu tuh ngebina para pengurus gitu ya, seperti itu. Nah, fungsi utama yang kedua itu adalah syiar dan pelayanan kepada warga sekolah, terutama yang muslim. Walaupun tidak melepas kemungkinan non muslim juga kita kasih pelayanan gitu ya. Kan di situ ada poin pelayanan ya. Betul sekali. Misalnya kalau kayak hari kesehatan gitu kan, kita bikin kegiatan misalnya pengecekan pelayanan, pengecekan kesehatan gitu misalnya ya, kan itu nggak harus yang muslim aja gitu ya. Yang non muslim nggak boleh karena ini buat acara Rohis ya nggak apa-apa ya, ikutan aja kan, cuman periksa kesehatan doang. Karena kan. itu sifatnya umum ya, bukan ibadah. Kemanusiaan. Iya, kecuali masalah ibadah ya. Itu dia, jangan. Boleh. Jangan. Gitu ya, kita masing-masing aja. Kecuali ini gitu. syahadat dulu. Kalau dia emang mau tertarik sama Islam baru boleh. Baru Gitu ya. syahadat dulu. Jangan dipaksa. Iya. Tidak ada pemaksaan. Tidak ada paksaan ya. Siap. Baik. Itu jadi syiar dan pelayanan itu yang utama tuh, harus ada dalam sebuah Rohis atau DKM. Tapi namanya bisa macam-macam. Tidak harus pembinaan pengurus. Tidak harus syiar keislaman gitu misalnya. Namanya bisa macam-macam tapi fungsinya itu. Gitu. Nah, bisa di-create. Iya. Ya, create ya. Baik, dan syiar dan pelayanan ini tidak hanya event saja. Bisa lewat media. Ya, jadi syiar dan pelayanan ini luas sekali gitu ya. Apalagi sekarang media luar biasa kan sekarang ya. Ada media sosial, ada media konvensional, ada media massa, media massa, ada media halayak, ada media pribadi ya. Iya. Bahkan akun banyak sekali ya media sekarang digunakan dari mulai TikTok. Nah, itu dia. Iya. Minggir wir, kita mencari. Pokoknya intinya semua hal kita coba masuk ke situ, kita coba tambah konten positif di setiap media sosial. Kalau TikTok kalau kita ngerasa TikTok itu misalnya ada banyak hal yang tidak bermanfaat, maka kita tambahkan hal yang bermanfaat di situ gitu. Kalau misalnya kita YouTube banyak tayangan yang menurut kita tidak baik, kita tambahkan yang baik gitu, biar yang tidak baik itu tertutupi gitu. Oh, sekarang ada akun X ya. Akun X betul. Ya, itu. Iya. Cocok tuh ya. Cocok buat syiar dan syiar ya, buat syiar. Syiar. Termasuk kita di Spotify ini kita tambahkan konten Rohis Talk. Tidak hanya nyanyian saja. Betul sekali. Orang kan Spotify biasanya nyanyian. Betul. Ditayangkan ketika yang punya mobil misalkan, pakai Spotify. Betul. Ya, nggak pakai kaset lagi. Ya, nggak pakai kaset lagi. Zaman siapa itu? Spotify sekarang. Nah, mungkin ketika di mobilnya kebetulan ada anak Rohis mungkin bisa ya. Iya, di mobil tayangkan Spotify. Betul sekali. Isinya kita gitu ya. Betul. Di search aja Rohis Talk. Ya, Rohis Talk. Jadi ya. promosi. Ya, sekalian. Nah, itu yang Kak, itu tadi yang fungsi utama. Yang kedua fungsi pendukung. Jadi secara fungsi yang mendukung itu juga ada dua. Yang dari internal, pendukung internal kita itu berupa dana. Yang pendukung eksternalnya berupa jaringan. Nah, mungkin yang utama tadi, kalau tanpa dua pendukung ini bisa susah. Sebenarnya bisa, tapi bisa susah. Kalau misalnya kita ngadain acara tabligh akbar, tapi nggak punya dana kan susah. Iya. Ya kan? Perlu sewa logistik mungkin, perlu beli poster, terus perlu ngundang pembicara, perlu Ini berkaitan materi kafalahnya banget ya. gitu. Jadi emang nggak dipungkiri kita untuk bersyiar, untuk kita pelayanan itu perlu dana, ya kan? Kalau tadi mau menyediakan Quran gratis gitu buat yang nggak punya perlu dana juga. Mau bagi-bagi jilbab harus punya dana juga. Mau bagi-bagi misalnya selebaran buletin gitu ya. Atau pembatas buku. Mantap. Stiker. Ya. Termasuk media sosial juga perlu dana. Harus ada wifi ya. Harus ada wifi. Sudah paket data. Iya, pakai data. Nah, itu dana. Kalau nggak pakai data gimana? Nggak bisa. Iya, betul sekali. Nggak bisa siar ya di media sosial. Jadi emang dana itu meskipun itu menurut kita bukan yang utama, tapi itu bisa mendukung syiar dan pelayanan maupun pembinaan pengurus juga gitu ya. Jadi tadi perlu dari internal kita butuh dana, kita butuh cari dana. Yang kedua kita perlu membuka jaringan keluar. Jadi makanya pendukung eksternal namanya. Itu kita jaring ya. Nah, sekarang sih emang banyak media sosial sih ya buat nyari jaringan gampang. Cuman kalau dulu coba bayangkan kita mau undang Agim, kita nggak tahu hubungi siapa kan, nggak bisa ngedatengin kan. Kita mau hubungin dulu ada Ustadz almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari tuh. Itu tahun berapa ya kayak? Itu. Ya. Waktu saya masih SMA pernah ngundang beliau soalnya. Kita nggak punya. Jadi ketahuan ya. Iya betul sekali.
Kalau kita mau ngundang beliau tapi kita nggak punya kontaknya kan nggak bisa ngundang gitu. Kita perlu jaringan gitu. Terus kalau misalnya kita mau nyari sponsor, Jaringan itu bukan orang dalam ya? Orang dalam. Modal. Iya. Iya. gitu. Jadi kita misalnya butuh sponsorship juga. Kalau misalnya kita pengen cari sponsor ke perusahaan-perusahaan yang besar gitu ya, misalnya ke BUMN, ke Telkomsel, Atau swasta Indofood terus segala macam. ya betul sekali. Tapi kalau misalnya kita mau nyari sponsor tapi kita punya jaringan, kita nggak mau kontaknya, nggak punya alamat perusahaannya gitu. Betul. Nah itu kita nggak bisa mendapatkan sponsorship gitu ya dan sebagainya. Jadi intinya berjejaring itu sangat penting, termasuk kita berjejaring ke rohis-rohis di luar sekolah kita di kota tersebut gitu ya. Di Kota Bogor coba kenalan sama yang anak SMA 1 kenalan sama SMA 2 gitu ya, SMA 2 sama SMA 1 dan sebagainya. Jadi saling kenalan gitu. Dulu saya waktu SMA pun pernah coba ngadain acara bareng dengan SMA 5. Kolaborasi ya. Kolaborasi. Jadi Nah ini juga sama, harusnya sekarang udah bisa kolaborasi. iya betul ya. sekali. Jadi kalau dulu sih sebenarnya bukan bikin acara syiar tapi lebih ke ukhuwahnya. Jadi kita bikin acara di kebun raya. Oh, supaya Piknik-piknikan. supaya Ukhuwahnya sama kita sharing program-program gitulah. Kita ngobrolin gimana SMA 5 kegiatan apa aja gitu. Kita jadi tahu gitu. Atau sekarang kalau zaman sekarang mungkin bisa live ya. Bisa. Live. Bisa. Sekarang kan banyak live yang bareng-bareng itu. Bareng, iya benar, live Instagram live bareng. Instagram, live. Atau kita bikin Zoom bareng Nah, gitu kan bisa. Ya. bisa. Atau Kalau TikTok bisa. live bareng gitu ya. Nah. Bisa nggak sih TikTok live bareng? Bisa. Bisa ya? Iya, Oh, sekarang bisa. bisa. Saya nggak tahu. maaf Apa ya. sih yang nggak bisa sekarang ya? Iya, bisa ya. Ya, dengan teknologi tadi. Betul, ya. betul, betul. Itu jadi itu yang kedua terkait pendukung. Fungsi pendukung ada dua juga. Nah, selanjutnya yang fungsi yang ketiga itu adalah fungsi yang sudah default ada dalam setiap organisasi. Jadi ini mau di organisasi manapun, tidak hanya organisasi keislaman, bukan hanya di Rohis, itu pasti selalu ada. Yang pertama itu kepemimpinan. Yang default ya, fungsi default itu yang pertama kepemimpinan. Kan pasti ada ketuanya, ada kabitnya, kadepnya ya. Kepala sektor, kepala departemen, kepala bidang, kepala seksi itu semuanya pasti ada tuh kepemimpinan. Gitu. Jadi yang kedua itu ada administrasi. Kesekretariatan tempat kita nyimpan barang maupun surat menyurat. Itu kan harus ada. Kita harus punya kop surat, punya nomor surat, punya isi surat gitu ya dan sebagainya. Berarti yang resmi-resmi ya. Resmi-resmi. Ini pasti kan selalu ada kan di setiap organisasi ya. Di semua ekskul pasti ada ini. Yang ketiga itu yang default itu adalah keuangan. Pasti ada dong. Kita nyari dana, kita pencatatan keuangan gitu ya, cash flow, dana masuk, dana keluar, semuanya pasti ada. Minimal dari kas anggota ya. Dari kas anggota gitu. Itu jadi yang default itu ada 3, kepemimpinan, administrasi dan keuangan, dan yang terakhir itu adalah fungsi yang tambahan. Jadi ini sunnah. Walaupun bukan secara syariat, tapi secara organisasi. Jadi ini mau ada mau nggak ada, terserah gitu ya, bisa dibebaskan, opsional lah. Jadi mau ada mau nggak bisa dipilih. Cuman asalkan yang utama pendukung dan default itu harus sudah bagus dulu. Baru silakan tambahannya ke yang keempat ini, yaitu fungsi opsional gitu ya, fungsi tambahan. Nah, fungsi tambahan ini tentu tidak terbatas. Mau apa aja boleh ada gitu. Misalnya, yang pertama ada bidang keputrian. Misalnya akhwatnya banyak nih pengurusnya. Bisa tuh bikin bidang khusus untuk keputrian. Misalnya kemuslimahan gitu ya, ketika sholat Jumat, ikhwannya yang akhwatnya bikin keputrian gitu, kemuslimahan gitu ya. Kita bikin. Termasuk yang misalnya bisa nanti bikin kelas merajut gitu, kelas masak yang bisa, dan ntar dijual bisa jadi dana tambahan juga buat rohis gitu, danus jadi dana usaha, betul. Jadi intinya masalah keputrian itu bisa macam-macam juga, bisa bikin kerajinan tangan dan sebagainya, intinya bebas lah. Yang kedua keilmuan. Jadi kalau misalnya di rohis terkenal dengan anak-anaknya itu, pengurusnya itu olimpiade misalnya, olimpiade sains, maka bisa kita adain kelas keilmuan gitu buat nambah buat pelajaran itu jadi bagus semua gitu. Misal ada oli matematika, ngajarin matematika ke pengurus rohis, terus pengurus rohis kan nilai matematika jadi pada bagus semua tuh, kan bermanfaat ya gitu. Terus yang selanjutnya misalnya olahraga juga bisa
misalnya suka pada futsal, bikin klub futsal di Rohis gitu ya, bikin yang Ahwat mungkin bisa apa, olahraga bulu tangkis misalnya gitu ya, atau apa nggak mungkin menari kan? Masa kelas menari? gitu ya, jadi bisa bermacam-macam intinya. Dan terakhir misalnya kayak seni juga ya, seni Islam, misalnya kaligrafi, nasyid gitu, marawis, intinya itu bisa fleksibel, bisa apa aja gitu. Jadi mulai dari A sampai Z itu bisa ada di yang opsional ini. Jadi dan ini bisa ditambahkan terus. Jadi makanya biar Rohis itu tidak jenuh gitu ya. Di Rohis itu bisa macam-macam gitu. Ini bisa melihat sikon kayaknya ya. Betul sekali. Ya. Tergantung misalnya pengurusnya banyak, itu bisa kalau pulsa dikit dihilangin dulu nggak apa-apa gitu bisa. Jadi opsional itu bisa melihat situasi kondisi dari Rohis tersebut ya. Betul ya. Jadi menyesuaikan ya, menyesuaikan Rohis tersebut. Ya itu aja paling dari buat yang episode kali ini. Kafid, enggak kalau mau ditambah ya, luar biasa. Untuk menyusun struktur tadi ada fungsi-fungsi ini gitu. Itu dan memang ya harus ada ya. Harus ada dan memang melihat sikon tadi ya. Ada tadi kan ada yang pendukung, ada yang utama, ada yang pendukung, ada yang memang harus tetap. Tapi itu berarti ya memang harus ada. Masa seorang di organisasi nggak ada ketua, gimana cara jalannya? Tidak ada kesekretariatan, gimana bisa jalan gitu ya? Itu harus ada gitu dan tidak kaku gitu ya. Optional itu berarti tidak kaku sifatnya, fleksibel ya. Bisa menyesuaikan zaman gitu ya. Bikin inovasi macam-macam bisa. Pokoknya kreativitasnya tingkat tinggi lah gitu ya di optional tadi, sesuai dengan selama masih berdasarkan syariat. Nah, tidak menyimpang tentunya ya, tidak menyimpang ya. Itu mungkin dari fungsi apa yang harus ada dalam organisasi. Sebenarnya tidak hanya Rohis ya, tapi ini kita berbicara Rohis, berarti harus profesional juga ya di Rohis. Betul sekali. Harus ada fungsi dari yang namanya organisasi tadi ya, struktur organisasi tadi. Ya, luar biasa sahabat Rohis, ya, dimanapun ada berada ya, masya Allah luar biasa. Semakin seru lagi kita bahas Rohis nih ya. Mungkin di segmen-segmen berikutnya, di sesi-sesi berikutnya podcast kita akan lebih seru lagi membahas Rohis. Temukan ilmu kita ya di podcast berikutnya, pengalaman yang luar biasa dari podcast kita di Rohis ini. Baik, terima kasih KPH. Siap. Untuk podcastnya di sesi kali ini, dan terima kasih sahabat Rohis semuanya, mudah-mudahan bisa mendengarkan apa yang kita bahas, kita bicarakan. Oke, terima kasih. Kita tutup sama-sama dengan jargon kembali. Ya, Rohis stop, Rohis check, 1, 2, 3, 4. Yeay, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.